Shalom saudara yang dikasih Tuhan, Gema Kabar Baik menyapa kita hari ini. Saudara, firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 menjadi bahan renungan bagi kita. Dan berdasarkan renungan santapan harian, tema kita di hari ini adalah penyesalan atau pertobatan. Saudara, firman Tuhan dalam ayatnya yang ketiga dan keempat mengatakan demikian. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak seorang pun yang luput dari kesalahan. Setiap manusia pernah melakukannya dan menyesalinya. Tetapi apakah penyesalan saja cukup untuk menyelesaikan kesalahan? Saudara, pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot membawa Yesus kepada para pemuka agama. Kerjasama dan kompromi yang dilakukan oleh Yudas Iskariot menjadikan Yesus sebagai terdakwa yang akan dijatuhi hukuman mati. Ketika Yudas sadar akan akibat perbuatannya, ia sangat menyesal dan mendatangi para imam untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya. Ia juga mengakui bahwa ia telah berdosa dan mengkhianati orang yang tidak bersalah. Betapa sedihnya Yudas ketika ia mengetahui bahwa penyesalannya tidak bisa mengembalikan keadaan. Kata penyesalan dalam teks ini menggunakan kata Yunani metamelomai. Penyesalan yang ditunjukkan oleh Yudas berbeda dengan pertobatan yang menggunakan kata metanoeo. Pertobatan berarti perubahan hati dan tekad untuk meninggalkan dosa. Sedangkan penyesalan hanya berarti perasaan menyesal. Saudara, dalam pertobatan, seseorang akan berbalik dari dosanya kepada Allah. Dalam penyesalan, efek sampingnya bisa berubah menjadi destruktif, seperti yang dialami oleh Yudas Iskariot. Di dalam pertobatan, pasti ada penyesalan. Namun, di dalam penyesalan belum tentu ada pertobatan. Saudara, dalam hidup ini, kita pasti pernah berbuat kesalahan. Sama seperti Yudas yang mengambil keputusan keliru yang berujung pada penyesalan. Demikian juga dengan kita. Namun ada satu hal yang dapat kita lakukan agar kita tidak terjatuh ke dalam penyesalan semata. Ketika keputusan keliru telah diambil dan membuat kita menyesal, jangan sampai penyesalan membawa kita kepada tindakan yang bersifat menghancurkan diri sendiri, self-destruktif. Jika menyesal hadir di dalam hati kita, apalagi jika penyesalan itu bisa mendatangkan dosa yang makin besar, maka janganlah kita pergi menjauhi Tuhan, tapi rendahkanlah diri kita dalam pertobatan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami terus diingatkan supaya kami betul-betul hidup berbalik kepada Allah. Ada penyesalan dan kemudian pertobatan terjadi. Kami berbalik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur mendapatkan pengajaran dari Tuhan, peringatan dari Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan pun terus mau mengingatkan kami, membimbing kami, supaya kami selalu tepat dalam mengambil keputusan dan yang sangat penting bijak dalam bersikap dan bertindak. Tolong kami, tolong berikan kekuatan. Kami sesungguhnya hanya berserah kepadamu. Makasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.